Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini sesuai janji saya akan membahas eh, soal PAS yang dibagikan minggu lalu ya. Ini yang nomor 1 sampai 5. Nanti yang punya Pak Titus kemarin sudah dibahas Pak Titus ya. Ini saya bahas yang nomor 1 sampai 5 yang saya bagikan minggu lalu. Nomor 1, berapa jarak ditempuh oleh seorang anak yang bersepeda 15 menit dengan kelajuan 10 km per jam. Ini saya bosen pakai warna hitam, saya ganti biru ya. Jarak berarti S. S sama dengan V dikali T. Nah, karena ini kecepatannya kilometer per jam, sedangkan waktunya ini menit, nanti kita jadikan jam saja waktunya ya. Jadi ini biarkan kecepatannya 10 dikali waktunya 15 menit. 15 menit itu kan kalau orang ngomong seperempat jam. Nah, itu dari ini. 15 dibagi 60 kan, kalau jam kan menit dijadikan jam dibagi 60. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya nanti adalah 10 dibagi 4. 2,5 kilometer per jam. Misalkan nanti ini dipilgan, misalkan soal ujian keluar pilgan dan pilihannya adanya meter per sekon, ya tinggal kamu konversi dari kilometer per jam ke meter per sekon. Ya ingat kalau meter kan dari kilometer ke meter kecil, berarti atasnya kecil, 10 kali 36 gitu ya. Ya kalau ini meter nanti dia akan jadi meter per sekon gitu. Malah jelek jadinya ya. 25 dibagi 36 meter per sekon. Ini mestinya mungkin nanti jadinya kilometer per jam ya, lebih bagus kilometer per jam. Tapi misalkan dijadikan meter per sekon ya tinggal dikali 10 per 36 ya. Nah, ntar dipilgannya yang mana saya tidak tahu juga. Dipelajari dua-duanya saja ya. Oke, nomor 2. Sebuah sepeda motor dikendarai selama 20 menit menempuh jarak 25 km. Berapa lama sepeda motor tersebut dikendarai ketika menempuh jarak 45? Nah, ini soal model begini tuh perbandingan. Ini kayak matematika kan ada ya perbandingan. Ini perbandingan lurus atau kan ada perbandingan lurus, ada perbandingan terbalik ya. Jadi gampangnya gini. Ini kalau ada 20 menit ya toh jarak yang ditempuh 25 km kan gitu. Kalau nanti saya 45 km butuh berapa menit gitu kan? Nah, gitu. Nah, caranya adalah eh, kalau sebanding berarti malah dikali silang tuh ya. 20 kali 45 dibagi 25 gitu kalau nyari perbandingan sebanding itu seperti ini. Jadi X sama dengan 20 kali 45 dibagi 25. Jadi nanti kalau dibagi 5 adalah 4, bagi 5, 5. 4 per 5 ya toh. 5-nya sama ini coret saja, 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Satuannya ngikutin menit itu ya. Kalau menit ya menit, kalau detik ya detik, kalau jam ya jam. Jadi sepeda motor tersebut akan menempuh jarak 45 km dalam waktu 36 menit. Lebih lama toh karena jarak tempuhnya lebih jauh. Ini namanya sebanding ya. Ingat ya kalau kalau kamu ini berarti apa? Kecepatannya sama gitu loh. Gampangan ini kecepatannya sama. Atau kamu boleh pakai cara kedua ini boleh. Kecepatannya sama kan di soal tidak disebutkan. Itu artinya kecepatannya sama. Jadi V1 sama dengan V2. Lah rumusnya V kan S1, S per T ya. Sama dengan kan S per T, nanti dikali silang sama saja. S1-nya itu yang 25. Ditempuh dalam waktu 20 menit, kan gitu ya. S2-nya 45, nanti waktunya berapa menit. Gitu, sama kayak ini toh, persis X itu toh. Kali silang ya, jadi T2 sama dengan 20 kali 45 dibagi 25. Lah, sama ya. Sama saja. Nanti hasilnya sama 36. Nah, terserah ya, boleh pakai yang cara satu, pakai perbandingan biasa kayak matematika atau pakai cara dua, ya, terserah.
Oke, itu cara mengerjakan soal nomor 2. Nomor 3. Perjalanan sebuah mobil dari A B 150 km ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Perjalanan tersebut dilanjutkan dari B ke C 60 km dalam waktu 30 menit. Hitunglah besar kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ya V ya. V rata-rata gitu. Cepatan. Ya sudah, S-nya dijumlah. S per T, rumus dasarnya kan S per T. Kalau ada soal seperti ini ya sudah, S-nya dijumlah, T-nya juga dijumlah, selesai. 150 km ditambah dengan 60 km. Waktu totalnya kan 1,5 jam. Nah ini kilometer berarti mending waktunya yang dijadikan jam ya. Ditambah 30 menit. Nah 30 menit dijadikan jam dulu. Nah setengah jam ya 30 per 60. Jadi ini 210 dibagi ini 1,5 tambah setengah ya berarti 2. Berarti 105 ya. 210, 105. Nah satuannya tadi kan kilometer atau ini. Ini sudah dijadikan jam. Nah, jadi kilometer per jam. Itu cara mengerjakan soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Nomor 4, sebentar ya. Ada di sebelah kanan sini. Iya. Seorang pria berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran panjang dan lebarnya 10, panjangnya 25 meter semua ini maksudnya. Selama 3 kali. Sebanyak 3 kali, sorry. Hitunglah jarak dan perpindahan. Ada persegi panjang, 25 meter kali 10 meter. Dia muter 3 kali. Nah, jadi muter ini ya, muter terus 3 kali. Maka jarak yang ditempuh sama dengan apa? Ya 3 kali keliling persegi panjang. Ya. 3, jangan lupa keliling persegi panjang, jangan lupa ya, masuk kelas 9 salah. Keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi ini sama dengan 3 dikali dengan 2, panjangnya 25, lebarnya 10. Lebarnya 10. Nah gitu. Jadi jarak yang ditempuh adalah 3 dikali 2 kali 35, 70 ya. 210 meter. 3 kali putaran ya. Satu putarannya 70 itu berarti ya. Kali 3. Tapi, lah perhatikan perpindahan. Ingat perpindahan itu adalah titik. Misalkan saya berlari dari sini. 3 kali kan saya muter. 1, 2, 3. Posisinya mana? Ya di sini lagi. Kan pas tuh 3 kali putaran. Berarti karena saya tidak berpindah. Nah, namanya perpindahannya adalah 0 meter. Tidak ada perpindahannya. Karena saya kan balik lagi ke posisi awal. Jadi perpindahan ekstrimnya begitu. Jadi kalau saya muter-muter, hitung semua jarak itu, pokoknya jarak itu hitung semua panjangnya yang ditempuh. Tapi kalau perpindahan itu hanya titik mula-mula sampai ke titik akhir saja. Langsung ditarik garis lurus. Nah titik awal dan titik akhirnya sama ya berarti dia tidak pindah. Kalau perpindahannya 0. Jadi ya. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian dikemudikan dalam waktu 10 detik, kelajuannya menjadi 90 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut? A. A itu adalah delta V per delta V. Delta V-nya kan dari diam sampai 90 menit 0. Waktunya dalam waktu 10 detik. Jadi dia adalah, cuman karena ini second, bawahnya detik, maka kecepatannya itu lebih baik kita ganti dulu menjadi meter per sekon. Jadi kita ubah dikali dengan 10 per 36 itu ya saya bilang. Jadi ini 9, AB 1, 10, 9, 4. 100 bagi 4, 25 ya. 25 meter per sekon. Nah ini kita ubah saja. Karena ini kilometer per jam kan tidak cocok nanti. Nah, kita ubah dulu aja ya menjadi 25 berarti ya. Dibagi 10. Jadi jawabannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi satuannya biar sudah berubah menjadi meter per sekon kuadrat ya. Ini konversinya. Dikonversi dulu menjadi meter per sekon. Jadi 90-nya kita konversi ya. Jadi ini kita konversi menjadi 25.
Itulah jawaban dari PAS yang saya bagikan 1 minggu yang lalu. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Silakan buat belajar. Semoga nilainya memuaskan semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.